Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan satu oknum Ormas Pemuda Pancasila berinisial RC sebagai tersangka pengeroyokan AKBP Karo Sekali. Tersangka RC terancam pasal 170 KUHP terkait tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Saat ini Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus pengeroyokan guna menemukan tersangka lainnya. Ya, pemirsa, tim kuasa hukum Ormas Pemuda Pancasila menduga ada pihak yang melakukan indoktrinasi kepada anggota Pemuda Pancasila saat unjuk rasa yang berakhir rusuh di depan gedung DPR RI Kamis lalu. Pihak tersebut diduga menyusup untuk kepentingan tertentu. Pasca penangkapan sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila terkait aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, pihak Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH Pusat dan DKI selaku kuasa hukum Ormas Pemuda Pancasila menyambangi Polda Metro Jaya. Ketua BPPH merangkap jubir Ormas Pemuda Pancasila, Rasman Arif Nasution menyatakan kedatangannya untuk memastikan sejumlah fakta terkait aksi anarkistis di depan gedung DPR hari Kamis lalu. Pihaknya juga ingin memastikan beberapa orang yang menjadi tersangka dan apa saja yang disangkakan termasuk pelaku penganiayaan terhadap Kabak Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karo Sekali. Kemudian nanti saya akan cross check dalam ada satu video yang masuk yang katanya mulai viral bahwa seolah-olah ada orang yang mendoktrinasi, ada baju PP di situ, bunuh saja itu urusan saya. Itu akan kami cross check. Kita curiga. Karena itu ada doktrinasi, kita nggak ada yang doktrin itu. Kenapa ada perintah? Tapi baju PP kan boleh saja dipakai orang baju PP itu. Kita akan cross check. Tapi itu pun saya akan tanya ke dalam. Kalau memang itu ada petunjuk awal, iya, itu jelas. Bukan doktrinasi Pemuda Pancasila. Kita nggak pernah seperti itu. Rasman menduga terjadi penyusupan oleh sejumlah pihak yang punya kepentingan tertentu dalam demo yang berakhir anarkistis tersebut. Tetapi ingat, pasti kita duga ada yang bermain di sini karena sekarang kita memang lagi bahas banyak urusan tentang orang-orang yang, maaf ya, mulai kita duga bermain untuk orang-orang yang mendukung PKI. Dan PP ini orang terdepan, garda terdepan yang menentang PKI. Jadi jelas. Dalam pembukaan itu ada penyusupan mungkin Pak? Bisa jadi. Tetapi yang kami duga sekarang, kenapa Junimar terlalu berambisi bicara tentang PP, katanya tidak dibubarkan. Yang namanya evaluasi apa, bos? Kita ini sama-sama orang hukum. Sementara itu terkait adanya penemuan senjata tajam, Rasman memastikan akan mencari siapa pelaku yang membawa senjata tajam tersebut dan akan bersikap lebih tertib pada unjuk rasa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pemuda Pancasila kini menjadi sorotan pasca aksi ricuh unjuk rasa di depan gedung DPR RI hingga menyebabkan petugas kepolisian menjadi korban. Ormas Pemuda Pancasila kembali menjadi perbincangan. Hal itu karena ratusan anggota Pemuda Pancasila atau PP melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Kamis lalu dan berujung ricuh. Selain itu, petugas kepolisian menjadi korban amukan massa anggota Pemuda Pancasila. Kedatangan di kantor para wakil rakyat itu merupakan ujung dari pernyataan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Junimar Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk membubarkan Pemuda Pancasila. Ya, kericuhan yang melibatkan ormas sebelumnya sudah kerap terjadi seperti di Medan, Sumatera Utara. Anggota ormas terlibat kericuhan dengan warga sementara menolak acara dan masanya dibubarkan. Salah satu ormas di Batam bentrok dengan aparat kepolisian. Viral di media sosial, anggota ormas membubarkan acara kesenian Jaran Kepang di Medan, Sumatera Utara. Dalam video tersebut, anggota ormas terlibat keributan dengan para pemain Jaran Kepang dan warga. Kericuhan bermula saat anggota ormas berupaya membubarkan acara kesenian Jaran Kepang. Warga berdalih sudah diperbolehkan, namun salah seorang anggota ormas meludahi seorang warga karena menolak acara dibubarkan. Aksi saling dorong antara anggota ormas dan warga tak terhindarkan. Pas Kepling nanya sama saya, kamu siapa? Kau siapa? Diam. Oh, samanya omong. Saya jawab, saya warga sini. Ya, setelah saya bilang saya warga sini, dia dengan sengajanya untuk meludahin saya.
Menurut warga, pembubaran acara dilakukan anggota ormas dengan alasan tidak ada izin. Sementara itu, menolak acara dan masanya dibubarkan salah satu ormas di Batam bentrok dengan aparat kepolisian. Ormas beranggapan polisi tak memiliki alasan membubarkan acara tersebut. Kericuhan antara polisi dengan sekelompok warga terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Masa yang tergabung dari Perkumpulan Masyarakat Flores Nusantara ini menolak pembubaran acara pelantikan ormas yang akan digelar. Menurut Ketua Dewan Pengawas PMPN, pembubaran ini dianggap tidak adil karena polisi tidak memberikan alasan yang jelas terkait pembubaran persiapan acara pelantikan ormas ini. Kita nggak bisa kalau seperti ini kan namanya perkumpulan ini kan seolah-olah dianggap teroris, ya kan? Ini pengukuhan malam ini ya besok. Akibat kericuhan ini, polisi mengamankan 4 orang karena melawan saat penertiban berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas mengenai aksi unjuk rasa Ormas Pemuda Pancasila yang berakhir ricuh akibat pernyataan sebelumnya dari Junimart, anggota DPR RI yang meminta Kemendagri membubarkan Ormas PP. Sudah bergabung bersama kami Adi Praitno, pengamat politik, serta Sugeng Teguh Santoso, PLT Ketua Indonesia Police Watch. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak April. Baik, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini melihat bagaimana banyak sekali kejadian ormas ini terlibat kericuhan, tidak hanya dengan polisi, ternyata ada juga dengan warga begitu. Anda melihatnya seperti apa? Pantaskah seorang anggota DPR akhirnya urgent sekali untuk bisa membubarkan beberapa ormas yang menurut anggota DPR ini tidak menyalahi, sudah tidak sesuai dengan aturan negara? Intinya 2 hal ya, April, bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu dijamin oleh undang-undang. Jadi siapapun sebenarnya, ormas apapun itu boleh berdiri di Indonesia. Yang kedua, jangan atas nama demokrasi, tindakan-tindakan anarkisme itu diperbolehkan. Saya adalah orang yang memang sejak awal menentang kekerasan, terutama dalam menyampaikan aspirasi. Jadi siapapun ormasnya, siapapun kelompoknya, kalau sudah melakukan tindakan kekerasan apalagi terhadap aparat, tentu itu dikutuk. Nah, yang kedua yang paling penting, membubarkan ormas itu kan tidak serta-merta kita semudah membalikan telapak tangan ya. Ada proses-proses hukum yang harus dilalui, apalagi ormasnya itu sudah berbadan hukum. Kalau melihat undang-undang ormas misalnya, sebelum dibubarkan ya pasti harus ada peringatan kan, terutama misalnya berupa sanksi administratif, peringatan tertulis 1, 2, 3. Kalau ormas tersebut misalnya itu mendapatkan bantuannya di stop dan seterusnya. Bagi saya beginilah secara umum, membubarkan ormas itu kalau kita mengacu pada undang-undang ormas, tentu harus diajukan melalui pengadilan ya, oleh kejaksaan yang kemudian melalui perintah tertulis oleh Menkumham. Itu kan rumit dan ribet sekali, apalagi urusan-urusan yang menurut saya cukup kasuistik. Ini kan kasuistik, tidak terulang ya soal kerusuhan. Tapi Kementerian Dalam Negeri memang perlu memberikan pendidikan politik, edukasi politik terhadap ormas-ormas yang seringkali bentrok, bahwa atas nama apapun tidak boleh dibenarkan itu ya. Bahwa perbedaan mazhab, perbedaan kepentingan politik, perbedaan kepentingan ekonomi, saya kira memang harus diselesaikan dengan cara-cara yang jauh lebih elegan dan lebih persuasif. Ini kan menunjukkan bahwa edukasi terhadap masyarakat, kelompok ormas sejauh ini memang jauh panggang dari api, April. Kalau ada misalnya materi tentang sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah, ya saya kira di ormas-ormas manapun itu perlu untuk dilakukan sosialisasi 4 pilar ini. Sehingga sekeras apapun pertentangan dan perbedaan antar ormas itu tidak boleh menggunakan cara-cara anarkis. Saya memahami misalnya Pak Junimart itu minta evaluasi, karena memang ada sejumlah ormas tertentu ya kerjaan dalam beberapa hal gitu dia bentrok. Tapi secara politik tidak salah ya Pak Junimart untuk bisa mengungkapkan apapun pendapatnya terkait ormas. Oh iya, apalagi kapasitasnya sebagai anggota dewan yang memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang di ormas ya. Itu dulu sebelum ada undang-undang ormas di Perpu, ormas itu bisa dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan ya, April. Tapi kalau sekarang saya memahami pernyataan Junimart itu sebagai sebuah bentuk kritik sebenarnya terhadap ormas yang sering terdengar
atau sering kita lihat dalam berbagai media suka ribut dan bentrot. Oke. Berulang kali itu saja. Oke. Jadi perlunya ada edukasi ya kepada ormas-ormas ini. Kalaupun nanti ada perubahan atau kritikan dari anggota DPR, prosesnya masih panjang begitu. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, Anda melihat ini ada kepolisian dan juga ormas yang seringkali terlibat adanya kericuhan begitu. Dan saat ini peristiwa kemarin adanya petugas kepolisian yang menjadi korban. Apakah ini titik yang memang harus dibenahi ormas-ormas yang ada di Indonesia? Pernyataan Junimat kan meminta evaluasi ya, tapi kemudian dimaknai oleh siapa tadi itu sama dengan pembubaran, nggak sama lah ya. Evaluasi kan adalah menilai kegiatan ormas tersebut positif atau tidak ya. Apabila ada pelanggaran hukum pidana, menganiaya ya harus ditindak. Polisi tidak boleh ragu ya, dan tidak boleh kalah oleh pelaku tindak pidana. Ini yang harus dipahami ini. Tetapi kaitan anggota melakukan satu tindak pidana dengan misalnya isu pembubaran ormas itu terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Tetapi dievaluasi itu sangat penting menurut saya nih. Tadi seperti dikatakan oleh pengamat politik sebelumnya ya, Mas Adi itu ya. Evaluasi itu kan bisa juga terkait dengan pemberian anggaran kepada mereka. Kemudian juga melakukan komunikasi, menyampaikan hal-hal pantauan daripada aparat keamanan pada pimpinan ormas. Bahwa ormas, misalnya PP, memang dipantau di beberapa tempat itu sering melakukan bentrok dengan ormas lain, ya. Ini kan perlu disampaikan. Jadi konotasinya tidak selalu negatif ya Pak Teguh ya? Iya, ya. Agar menjadi perhatian pimpinan nasional, pimpinan daerahnya, agar mereka dibina, diberi pemahaman, jangan menjadi mengarah kepada pelaku tindak pidana. Seperti itu kalau menurut saya. Ya. Baik. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, dengan peristiwa kemarin, apakah ini mencerminkan kalau ormas-ormas yang ada di Indonesia, ini salah satunya atau beberapa tidak memiliki edukasi atau pengetahuan yang luas begitu mengenai adanya proses hukum yang bisa mungkin dijalankan dan juga edukasi lainnya? Ormas itu mestinya mengacu pada undang-undang ormas ya, yang sebelumnya Perpu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan visi misi untuk berbakti kepada negara dan bangsa, itu pertama. Yang kedua, April, itu adalah sebagai bentuk mengaksentuasi ataupun menyampaikan aspirasi masyarakat. Dua hal ini yang saya kira menjadi variabel penting kenapa ormas itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun boleh berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya. Karenanya pada level implementasi, saya kira cara-cara yang sifatnya anarkisme, kekerasan, itu memang haram hukumnya yang harus ditindak. Kalau menurut saya sih ke depan yang paling penting, kepolisian, entah Kemendagri, terlepas adanya edukasi politik yang harus konsisten dilakukan, perlu memang bikin ranking. Karena kalau melihat pemberitaan media, ormas yang sering bentrok ya ormas antar itu saja sebenarnya, April. Padahal kalau kita cek itu kan ratusan bahkan ribuan ormas yang ada di Indonesia, tapi kan sejarahnya relatif kita tidak temu misalnya bersetegang dengan masyarakat, tidak bersetegang dengan ormas yang lain. Pasti ini ada sesuatu yang salah dalam ormas itu. Apa? Soal pendidikan politiknya. Ya jangan sampai kemudian ormas itu dalam tanda kutip menjadi terjadi militerisasi pada level sipil. Kita itu kan susah payah sebenarnya ingin menjauhkan dui fungsi ABRI, TNI dan polisi itu dari urusan politik. Tapi pada saat yang bersamaan sipil itu juga tidak boleh menggunakan cara-cara militerisme dan kepolisian dengan cara kekerasan gitu ya, sebagai wujud dari perbedaan pendapat. Karenanya ini yang saya kira perlu di tracking, bahwa momentum bentrokan, momentum demo yang kemudian menyiksa polisi adalah perlu sebenarnya harus dilihat bahwa pada level tertentu seluruh ormas-ormas di Indonesia harus diberikan catatan pentingnya oleh Kemendagri ataupun pihak kepolisian, April. Siapa yang mendapatkan rapot merah, rapot kuning, dan rapot hijau sebagai bentuk evaluasi gitu. Jangan hanya karena atas nama kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, tapi tindakan kekerasan itu terjadi berulang-ulang. Sorry to say nih April dan Pak Sugeng, kadang saya agak takut menyebut mention salah satu ormas,
Saya takut dilaporkan, takut digeruduk, terus terang saja. Nih ini sekelas Pak Jumat Girsang saja, dia ngomong dievaluasi, diseruduk Pak. Oke. Apalagi kita yang tidak punya kekuasaan politik, tidak punya backing, wah bisa wasaratik gitu kan. Kan itu yang dipahami bahwa yang menjadi backing kita hukum sajalah, ya kan? Baik, ada hukum ya, Pak Teguh. Iya. Baik, tapi masalahnya kalau orang-orang ini melanggar hukum itu yang jadi berabe ya. Ya itu dia fenomena sekarang ini, fenomena kekinian ya di dalam proses penegakan hukum. Ya. Pendekatan massa yang besar itu menjadi seperti pembenaran ya. Jadi dalam jumlah massa yang besar, kemudian aparat menjadi khawatir, takut, kemudian tidak bisa bertindak yang menegakkan profesionalitasnya. Ya. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan penegak hukum, Pak Teguh? Jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.